Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Jeffrey Ntohura. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kembali saya mengajak kita semua, sahabat Cakrawala dimanapun berada, untuk kita menaikkan segala syukur kita, menaikkan segala puji dan sembah kita kepada Allah yang berkuasa, Allah yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap waktu, yang tidak berhenti menyertai dan memberkati kita. Melalui program ini kembali lagi bersama saya Letnan Jeffrey Yance. Senang sekali bisa menyapa sahabat Cakrawala dimanapun berada saat ini di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat penting dan berharga bagi kita untuk kembali belajar tentang firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita, yang merupakan penguat kita, pemberi pembaharuan kepada pemahaman kita, yaitu adalah firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, kembali saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa bersyukurnya kami di pagi hari ini, sebab kami boleh melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dalam istirahat kami sepanjang malam, kami dapat melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami dapat melihat bagaimana kasih-Mu, bagaimana pertolongan-Mu sudah menyertai kami. Sehingga pagi hari ini kami kembali boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Boleh menaikkan puji dan sembah kami. Sebab kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dan menyatakan dalam hidup kami. Hari ini, di pagi yang indah ini, sebelum kami kembali melangkah untuk melakukan segala pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, segala hal yang akan kami kerjakan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami melalui firman pada saat ini. Hamba-Mu akan menyampaikannya. Beri kuasa bagi hamba-Mu, tuntun hamba-Mu dengan roh-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan dan kami dapat memandang hari esok untuk dapat menjalaninya bersama dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami serahkan hidup kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5.
Sekali lagi, Matius 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judulnya pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, maka tema yang akan kembali kita renungkan bersama-sama adalah bejana kekudusan yang memahami kematian Kristus. Bejana kekudusan yang memahami kematian Kristus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita masih berjumpa kembali dalam program hari ini. Pada bagian pertama dalam perenungan kita sudah belajar bersama dari tema ini bahwa Yesus dengan penuh keberanian dan kesiapan untuk menggenapi rencana Allah melalui sengsara yang harus diterima. Sehingga kita memahami bahwa melalui kematian Kristus kita memperoleh hidup. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali melanjutkan tema yang sudah kita bahas pada hari yang sebelumnya, yaitu bejana kekudusan yang memahami kematian Kristus. Namun pada hari ini kita akan berfokus kepada para murid-murid Yesus. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya kepada mereka? Nah, reaksi mereka inilah yang akan kita pelajari ketika Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Di dalam kitab Matius dicatat bahwa 4 kali Yesus memberitahukan apa yang akan dia alami, atau kesengsaraan bahkan kematian yang ia akan alami. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Matius 16 ayatnya yang ke-21, setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengalami, ini adalah pemberitahuan pertama ketika dia memberitahukan bahwa dia akan mengalami kesengsaraan, dia akan diserahkan, bahkan dia akan mati. Dalam ayat yang ke-22, Petrus menarik Yesus dan mengatakan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, dalam bagian ini kita menemukan bahwa Yesus memarahi Petrus. Yesus menegur Petrus. Bahkan di dalam perkataannya, Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau memikirkan hanya apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Ketika kita menarik sedikit dalam rentetan perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, sebelumnya Petruslah yang memberi pengakuan. Petruslah yang mendeklarasikan tentang siapakah Yesus. Petrus dengan tegas, dengan keberanian mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun dalam waktu yang tidak lama, Petrus kembali menjadi alat iblis. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang terjadi pada peristiwa pemberitahuan pertama tentang kematian Kristus kepada murid-muridnya. Nah, selanjutnya dalam Matius 17 ayat yang ke-22 sampai 23. Setelah Yesus kembali memberitahukan kematiannya, reaksi mereka sedikit berbeda. Kita menemukan di sini bahwa mereka sedih. Mereka diam saja dan hati mereka sedih.
Nah, hanya sebatas itu saja. Mereka tidak punya reaksi lain. Mereka tidak punya jawaban lain. Mungkin ketika mereka meresponi itu atau berbicara, mereka takut ditegur seperti Petrus. Sehingga yang mereka lakukan adalah hanya sedih saja. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam pemberitahuan yang ketiga dan keempat, mereka sama sekali tidak memberikan reaksi lagi setelah Yesus memberitahukan penderitaannya kepada mereka. Bahkan setelah Yesus mati, bahkan bangkit, bahkan sebelum Yesus ke surga pun, mereka belum mengerti dan memahami arti kematian Kristus bagi mereka. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 dikatakan di situ bahwa maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita menemukan dalam bagian ini bahwa pikiran mereka hanya sebatas bahwa mereka ingin Yesus memulihkan kerajaan di dunia ini saja. Jadi pengharapan mereka hanya tentang dunia yang fana ini saja. Mereka terus mengharapkan kerajaan Israel dipulihkan. Tetapi yang menjadi misi atau tujuan Kristus bukanlah kerajaan dunia ini. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dari beberapa bagian ini kita menemukan bahwa sebenarnya ternyata murid-murid yang ada pada saat itu belum mengerti dan belum memahami kematian Kristus bagi mereka. Pada waktu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea, ia menyerukan hal ini untuk manusia, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes tidak berbicara tentang kerajaan dunia ini, tetapi berbicara tentang kerajaan sorga. Kemudian dipertegas lagi oleh Yesus saat ia mulai tampil di Galilea. Yesus pun memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, seorang penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus, kita harus dengan jujur mengatakan dia lebih mengerti tentang kerajaan Allah dibandingkan murid-murid Yesus. Mereka telah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, namun mereka tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Namun seorang penjahat yang berada di sebelah Tuhan Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ketika dia mengakui Yesus adalah raja dan dia mengakui pemerintahan yang akan datang, itu berbicara tentang kerajaan surga. Dan ketika dia mengakui dan memahami itu, Yesus mendeklarasikan kepadanya bahwa hari ini, kepada penjahat ini, bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka belum mengerti, mereka tidak mengerti tentang kematian Kristus dalam hidup mereka. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga sudah memahami dengan benar mengenai tujuan kematian Kristus bagi diri kita? Jika kita melihat reaksi atau respon murid-murid, kita menemukan bahwa mereka belum mengerti tentang arti kematian Kristus bagi mereka. Mereka telah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, namun mereka juga belum mengerti. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita. Apakah kita juga sudah memahami untuk apa Kristus mati? Berapa lama kita telah percaya menjadi orang Kristen? Mungkin sejak kecil kita adalah orang percaya. Mungkin kita juga sudah aktif melayani, rajin beribadah. Bahkan kita adalah hamba Tuhan. Namun sampai hari ini kita belum mengerti tentang kematian Kristus. Kita hanya mengerti seperti murid-murid.
mereka mengerti dan ingin bahwa Yesus menolong mereka saat di dunia ini saja. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dunia ini, kitalah yang paling malang. Rasul Paulus sangat tegas mengatakan, apakah pengharapan kita pada Kristus hanya apa yang kita mau dalam dunia ini saja? Rasul Paulus katakan kita adalah orang yang paling kasihan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Mungkin 50 tahun. Paling lama 70 tahun. Atau 80. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Sehingga kita sering melupakan Tuhan demi hidup kita di dunia ini. Ada begitu banyak orang berupaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai jam ibadah pun ditinggalkan. Saya sedang tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta atau mencari uang, tidak. Tetapi jangan sampai karena kepentingan kita di dunia ini, karena kita terlalu berharap dengan dunia ini, sehingga kita melupakan Tuhan. Ya, ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika kita menaruh pengharapan kita pada Kristus hanya pada dunia ini saja, hanya di dalam dunia ini saja, kita adalah orang yang paling malang dan paling kasihan. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga saat ini kita sedang mengalami pergumulan. Mungkin pergumulan itu tidak habis-habisnya. Mari kita lihat kerohanian kita. Apakah dengan pergumulan itu kita semakin dekat dengan Tuhan? Iman kita bertumbuh. Mungkin saja hal itu Tuhan tidak akan lalukan dari diri kita. Dan Tuhan akan izinkan itu menjadi duri dalam daging kita. Seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Karena bisa saja kalau hidup kita lancar, kalau hidup kita aman-aman saja, kita bisa jauh dari Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang mengalami sakit. Kita sudah mengupayakan pengobatan kemana-mana. Mungkin tidak ada harapan lagi untuk kita hidup. Tetapi kita dekat dengan Tuhan. Kerohanian kita bertumbuh. Saya khawatir saudara-saudara. Jangan-jangan Tuhan tidak akan pernah sembuhkan kita. Karena Tuhan sedang menjanjikan kita bukan pengharapan tentang dunia ini. Tetapi pengharapan melalui kematiannya yang memberi kita hidup yang kekal. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita adalah bejana yang dipanggil untuk memahami kematian Kristus dalam hidup kita. Dan kematiannya memberikan pengharapan kepada kita. Bukan tentang dunia ini. Tetapi tentang hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Apapun persoalan kita saat ini, apapun tantangan hidup kita, Tuhan ingin agar kita memiliki pengharapan bukan hanya pada dunia ini saja, tetapi pengharapan kita di dalam Kristus tentang di masa yang akan datang, sehingga kita bukan tergolong orang yang paling malang dan orang yang paling kasihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kembali kami diteguhkan oleh firman yang kembali mengarahkan hati kami, mengarahkan hidup kami untuk benar-benar mengerti arti kematian Kristus bagi kami. Hari ini kami ditegur. Mungkin kami sudah lama menjadi orang Kristen.
tetapi kami hanya memiliki pengharapan di dunia ini saja. Kami sudah lama hidup percaya kepadamu, namun sampai saat ini kami tidak memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami mau belajar, kami mau taat kepadamu ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami. Saat ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, bagi sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini. Tuhan berkati, lindungi dan berkati mereka. Apapun yang akan mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Bagi mereka yang melakukan perjalanan, mengendarai kendaraan, melakukan perjalanan berjalan kaki, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan hari ini, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang mengalami sakit, ada yang sedang dalam keputusan-keputusan penting yang harus mereka ambil untuk hidup mereka. Saat ini kami berdoa, kami memohon kepadamu, kiranya hikmat daripada Tuhan, pengharapan yang daripadamu menjadi bagian hidup mereka. Sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai mereka hari ini dan selanjutnya. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kami yang bekerja di kebun, di sawah, bekerja di kantor. Kami sebagai hamba-hamba mulai yang melakukan pelayanan hari ini. Kembali kami memohon, Tuhan sertai, Tuhan memberkati kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Dan biarlah teguhkan iman kami untuk terus memandang Engkau, untuk terus memahami arti kematian-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.